Audiotune lovers, akan kita dengarkan kini Jangan Salahkan Aku Selingkuh bab 43 buah karya Renita April. Bersama-sama mari kita simak dan dengarkan dan find it out what is going on. Anna melirik jam waker yang berada di samping meja lampu. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Terlihat Rehan masih memeluk tubuhnya dengan posesif. Besok Anna akan berangkat ke Paris, tapi Rehan malah membawanya ke apartemen. Anna harus pulang sekarang juga. Re, aku harus pulang, kata Anna. Pagi-pagi saja pulangnya. Aku masih ingin bersamamu. Ray bicara dengan mata terpejam. Dia semakin mengeratkan pelukannya di perut Anna. Aku harus siap-siap. Kamu juga harus cari tanaman itu, kan? Anna melepas tangan Rehan yang berada di atas perutnya. Dia bangkit dari tidurnya. Rehan tidak membiarkan Anna untuk turun dari ranjang. Dia kembali menarik tubuh Anna agar terbaring. Ray menjadikan Anna guling. Rehan, aku sesak nafas jika kamu memelukku seperti ini. Kesal Anna. Aku mau puas-puas dulu memelukmu. Kita akan lama gak akan bertemu lagi, kata Ray. Anna berdecak. Kamu ini tidak pernah puas. Anna mencubit lengan Ray. Ray meringis. Kok aku dicubit sih? Aku mau pulang sekarang. Sudah cukup acara temu kangennya, ucap Anna. Sebentar sayang. Ray kembali menarik Anna hingga terbaring. Dia sudah dalam posisi di atas Anna. Ray mengecup kening pipi dan seluruh wajah Anna. Ray, hentikan, aku geli. Anna merasa geli karena Ray tidak berhenti mengecup wajahnya. Bibir lagi. Tadi wajah, sekarang bibir manismu. Ray mengecup bibir Anna berkali-kali. Sudah Ray, ucap Anna. Tadi itu cuma kecupan sekilas. Kecupan yang sebenarnya belum, ucap Ray sambil terkekeh. Ray mengecup bibir Anna dengan lembut. Dia mengunci serta melahapnya dengan lembut. Mereka saling bertukar saliva. Anna mendorong tubuh Rehan, dia sudah kehabisan nafas. Cukup Ray, kesal Anna. Ray terkekeh. Sekali lagi ya. Anna menutup wajahnya dan menggeleng. Ray semakin gemas melihat tingkah sang kekasih. Ray bangkit dari tubuh Anna, dia turun dari ranjang kasur. Ayo, aku antar kamu pulang, ucap Ray. Anna melepas tangan dari wajahnya, dia tersenyum dan turun dari ranjang. Ray menarik tangan Anna lalu kembali mengecup bibir sang kekasih. Anna memukul-mukul pundak Rehan, namun Ray menahan tangannya. Anna pasrah saja akan kelakuan dari Ray. Dia tidak membalas dan hanya diam saja. Ray melepas pagutannya. Balas dong. Anna mendengus. Kalau sekali lagi kamu mencium bibirku, aku bakalan marah. Ray mencolek dagu Anna. Jangan marah sayang, nanti cantiknya hilang. Anna malah semakin kesal akan ucapan dari Ray. Dia memutar kenop pintu dan keluar dari kamar. Ray mengambil kunci mobil serta dompetnya di atas nakas. Dia keluar menyusul Anna. Anna dan Ray keluar dari apartemen. Keduanya masuk ke dalam lift. Ray menekan angka lantai dasar. Anna melipat tangannya di perut. Dia masih kesal akan ulah dari Rehan. Ray memeluk Anna dari belakang. Sayang, kita belum pernah bermesraan di dalam lift. Kita lakukan sekarang bagaimana? Anna menginjak kaki Rehan. Dia juga melepas pelukan kekasihnya itu. Anna menjauh mundur ke belakang. Ray meringis sakit. Sepatu wedges Anna telah melukai kakinya. Aduh, sakit tahu yang? Lirih Ray.
Siapa suruh kamu terus menggodaku? Ucap Anna. Pintu lift terbuka, Anna dan Ray keluar. Anna berjalan di depan meninggalkan Ray di belakang. Ray mengibas-ngibaskan kakinya. Meski Ray menggunakan sepatu, tapi Anna menginjak kakinya dengan kuat. Anna, tunggu aku, pekik Ray. Anna menunggu Ray di depan mobil. Ray menekan remote mobilnya. Anna membuka pintu mobil dan masuk. Begitu juga dengan Rayhan yang masuk dan memasang sabuk pengaman. Ray menyalakan mesin lalu menjalankannya. Jalanan tampak sepi karena memang sudah dini hari. Anna tiada henti menguap, dia belum tidur sampai sekarang. Ray melaju dengan bebas untuk sampai di rumah Anna. Sekitar 20 menit mobil telah sampai tepat di depan gerbang rumah bercat putih dan gold. Ray, aku langsung masuk ya, ucap Anna. Peluk dulu, An, besok sudah tidak bisa lagi, kata Ray. Anna memutar mata malas, tapi dia tetap memeluk erat Rayhan. Anna juga mengecup kening serta kedua pipi Ray. Dia juga mengecup bibir Ray berkali-kali. Sudah puas? Tanya Anna. Ray mengangguk. Sudah, aku sudah puas. Anna keluar dari dalam mobil Ray. Dia melambaikan tangan lalu masuk ke gerbang rumah. Ray melihat Anna yang berjalan dan masuk ke dalam rumah. Setelah itu barulah Ray berlalu dari sana. Pagi harinya Ray kelimpungan sendiri. Pasalnya Diki masih belum bisa menemukan tanaman langka milik Hendra. Ray mondar-mandir di depan meja makan. Diki yang memang berada di sana tidak memperdulikan masalah yang dihadapi sahabatnya itu. Dia malah asyik sarapan sendiri. Ray berdecak kesal saat melihat Diki malah asyik makan. Diki, bantuin mikir dong. Di mana aku harus mendapatkan tanaman itu? Ini semua kan salah kamu. Ngapain kamu main pangkas saja tanaman orang? Ucap Diki. Mana aku tahu tentang tanaman langka ini? Aku lihat daunnya bolong-bolong, ucap Ray. Seharusnya kamu mikir, mana ada sih ulat makan daun begitu? Kata Diki yang masih asyik mengunyah makanan. Ish, bukannya bantu mikir malah aku yang disalahkan, kesal Ray. Kita ke rumah Mama Dila saja. Siapa tahu Mama juga menanam daun itu, ucap Diki. Ray menjentikkan jari. Kenapa aku gak kepikiran Mama ya? Bagaimana kamu gak kepikiran? Orang isi kepalamu saja hanya dipenuhi dengan anak. Diki bangkit dari kursinya. Ray dan Diki berjalan keluar rumah. Ray dan Diki masuk ke dalam mobil masing-masing. Diki memang sengaja memakai mobil sendiri karena Ray akan mengantar Anna ke bandara siang nanti. Mobil keduanya sampai di rumah Mama Dila. Ray langsung saja menuju taman rumah. Dia mencari-cari tanaman langka yang persis seperti punya Hendra. Ada banyak sekali bunga yang ditanam oleh Mama Dila. Tapi tidak ada tanaman langka yang itu. Ray menggaruk kepalanya. Di mana lagi aku harus mencari tanaman itu? Ray, lihat sini, ucap Diki yang menunjukkan tanaman langka itu pada Rayhan. Ray senang bukan main. Di mana kamu mendapatkannya? Lihat itu. Diki menunjuk sebuah rumah kaca, di dalamnya banyak sekali tanaman langka. Sejak kapan Mama membangun rumah kaca? Kata Ray. Diki mengendikkan bahu. Lupakan soal itu, kita ambil beberapa tanaman di sini. Sekalian kamu bawa tanaman yang tidak ada di tempat Hendra. Aku yakin calon mertuamu itu pasti akan senang. Idemu memang bagus, Diki. Kita bawa beberapa, jangan sampai Mama tahu, kekeh Rayhan. Diki dan Rayhan membawa beberapa tanaman langka itu masuk ke dalam mobil. Pelayan hanya memperhatikan saja. Mereka takut untuk menegur. Mama Dila memang tidak berada di rumah.
Biasanya setiap pagi Mama Dila akan pergi ke taman kota berolahraga. That's it, usai sudah saya bacakan bab ini, saya akan segera kembali untuk membacakan bab berikutnya. So, sebelumnya dukung author dengan vote, like, dan juga komennya ya. Ditunggu oleh Renita April. Audiothon lovers, wait for me, don't go away. Stay put and stay tuned, I will be back. To be continued, bersambung.